Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Indah Islami di NIK 1C3220021. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS yaitu agama Islam. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Nah, sebelum itu iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama yang lain. Iman diidentifikasikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu itu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni iptek yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman, dan ilmu akan menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan alam. Iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, tanpa dasar keimanan, ilmu dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kehancuran orang lain dan lingkungan. Ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk memperhatikan dan memahami alam raya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 menjelaskan bahwa ilmu merupakan dasar dari segala tindakan manusia, karena tanpa ilmu segala tindakan manusia menjadi tidak terarah, tidak benar, dan tidak bertujuan. Jadi, ada 3 unsur utama yang harus ada di dalam sikap kita terhadap agama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Maka tidak akan ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal perbuatan. Tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Bahkan ilmu yang tidak bermanfaat itu bahkan akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Sebelum mengetahui apa hubungan antara Islam dan kebudayaan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian Islam dan kebudayaan. Nah, pengertian dari Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau bisa disebut sebagai agama samawi. Hal ini yang membedakan dengan kebudayaan. Sedangkan pengertian dari kebudayaan itu adalah suatu hal yang diciptakan atau dihasilkan oleh manusia setelah mempelajari suatu hal dan dilakukan seperti kebiasaan. Antara agama dan kebudayaan terdapat interaksi. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam bentuknya, dan yang kedua adalah kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama, yang ketiga adalah kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Apa sih dari 3 hal tersebut? Nah, yang pertama yaitu agama dapat mempengaruhi kebudayaan. Bentuknya agama sebagai nilai yang terkandung dalam sebuah kebudayaan yang dilambangkan dengan simbol. Contoh dalam penerapannya adalah bagaimana sholat mempengaruhi bangunan kehidupan. Dan yang dimaksud pernyataan yang kedua yaitu kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama adalah kebudayaan Indonesia dapat mempengaruhi Islam dengan pesantren, serta yang ketiga adalah kebudayaan dapat menggantikan nilai dan simbol agama. Hal ini tercermin yang padepokan dan pondok pesantren. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Nah, persoalan kemunduran Islam dalam pengembangan iptek pernah dilontarkan oleh sarjana. Persoalan kemunduran Islam dalam pengembangan iptek pernah dilontarkan oleh seorang sarjana muslim. Dia menerima sebuah pertanyaan yang kemudian dituliskan dalam sebuah buku. Dalam bukunya, dia menulis bahwa salah satu jawaban kemunduran Islam dalam pengembangan iptek adalah karena umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya adalah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Dengan kata lain, umat Islam dihalangi oleh umat Islam yang lain.
Mereka terlibat dalam pertentangan politik dan ideologis. Adapun pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Nah, konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ini adalah kunci utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Di samping itu, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnis, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan antara pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat, sehingga kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Yang soal keempat, yaitu menurut saya sendiri, sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Nah, Indonesia adalah negara terbesar pemeluk agama Islam yang semestinya tampak warna dan hikmah ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 ajaran Islam yang seharusnya dapat kita lihat dalam kehidupan berbangsa. Anjuran pertama untuk bersedekah yang sepatutnya menghilangkan adanya saudara kita yang miskin dan kekurangan. Yang kedua, amar ma'ruf, yaitu berbuat baik bagi seluruh negara dan melunasi seluruh peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, berkomitmen membangun peradaban masyarakat yang unggul yang tentu saja merupakan tugas warga negara demokrasi. Sehingga ajaran agama Islam dan kehidupan berbangsa adalah sejalan dan tidak bertentangan. Adapun soalan terakhir adalah jelaskanlah pendapat singkat yaitu pentingnya seorang muslim dalam mempelajari agamanya. Belajar dan memahami agama Islam akan membantu menjadi manusia yang bermoral dan berintegritas. Belajar tentang ajaran Islam, nilai-nilai dan budaya akan memberikan seseorang dengan kualitas moral yang lebih baik, menanamkan kesadaran dan takwa. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu agama Islam yakni akan membuat diri menjadi pribadi yang lebih baik, terasa semakin dekat dengan Tuhan karena senantiasa ingat kepadanya. Lebih bersyukur pemberian Tuhan dapat terhindar dari perbuatan dosa dan masih banyak tujuan lainnya yang tentunya mengarah ke hal yang positif.